Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Semuanya sehat-sehat, amin. Semuanya bahagia, sukacita. Haleluya, mari kita mau datang ke hadirat Tuhan saat ini dengan rasa syukur yang tidak ternilai bahwa Dia Allah yang telah berkuasa atas hidup kita, memberikan keselamatan bagi kita. Mari siapkan hatimu, berikan hatimu yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat-Nya. Tuhan Allah kami, sungguh kami bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan bagi kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Kau Allah yang telah bekerja memberkati kehidupan kami. Kami mau datang kepada Tuhan sebagai umat-umat tebusan-Mu ya Bapa. Kuduskan kami, lawat setiap kami Tuhan, agar kami mampu menyembah Engkau, meninggikan Engkau dengan kerendahan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah Engkau Allah yang kudus. Sucikan kami, haleluya, haleluya. Kami mau masuk ruang Maha Kudus dengan hati yang tulus menghadap hadirat Tuhan. Jamah kami, penuhi kami, lawat kami Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya Yesus, ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Berikan hatimu yang tulus kepada Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus. Mari sembah yang maha kuasa, menyembah yang maha kuasa. Menyembah-Mu, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari semua umat Tuhan terkasih, saya undang bangkit berdiri. Kita mau menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Masuk dengan Maha Kudus dengan darah anak domba. Haleluya Yesus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, mari sembah Tuhan, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu.
Mari angkat hatimu, mari sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dialah yang menguruskan kita. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami nyatakan Engkau Allah yang kudus, nama yang kudus. Engkau mulia Tuhan. Kami sembah Engkau. Haleluya. Engkau Allah yang layak. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kami tinggikan Engkau. Berkuasalah atas kami. Jamah penuhi kami Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau. Haleluya Yesus, ku menyembah Engkau. Haleluya. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Sembah Dia yang Maha Kudus. Sembah Dia Tuhan yang Maha Kudus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Lagi katakan ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Tuhan. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu sembah. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah yang kudus. Haleluya. Bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji, memuliakan Tuhan yang kudus. Bekerjalah atas setiap kami, Roh Kudus jamah. Penuhi kami, lawat kami dengan sukacita dan kebahagiaan dan damai sejahtera daripada surgawi. Agar kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan pujikan Engkau. Haleluya. Dikatakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bersukacita. Amin. Haleluya. Tiba saatnya bagi kita berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari pujikan. Amin. Mari semuanya beri tepuk tangan buat Tuhan kita.
Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Tanah Anak Domba, satu suara menyatakan haleluya, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Tiba saatnya untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita agungkan dengan rasa syukur hormat. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Tanah Anak Domba, satu suara mari menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Boleh tepuk tangan semuanya di atas. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Saya belum lihat tangannya terangkat di atas lagi, katakan. Semuanya tangannya berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan. Dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Lagi katakan, yang hidup dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Biarlah kerajaan surga datang dan bertata dalam kehidupan kita. Amin. Allah yang memberikan keselamatan bagi kita. Kita pujikan lagi. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Muliakan Dia dengan pujian, penyembahan kita. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti
pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Boleh tepuk tangannya buat Tuhan kita. Kami rindukan lawatan Tuhan menjamah setiap kami. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Mari sorakan. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Great is our God. Dia Allah yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui setiap persembahan yang ada. Biarlah menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat setiap kuasa yang kami terima untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Kami gunakan kuasa ini Tuhan untuk menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih ya Bapak, kami juga dengan rasa syukur kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Jamah berkati ya Bapa, kami percaya Engkau Allah yang telah memelihara kami dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, kami berikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, besar mulia kasih-Mu Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku.
hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindahkan Yesus. Saya undang umat Tuhan bangkit berdiri. Lagi kita mau katakan, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindahkan karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindahkan Yesus. karena kasih-Mu, Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidup. kepada hambanya saya persilahkan. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindahkan Yesus. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat ini oleh kemurahan Tuhan. Kami umat-Mu boleh berhimpun di pada pertama pada hari Minggu ini Tuhan. Dengan penuh syukur dan sukacita, kami menikmati pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami masih hidup sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan tolong kami semua. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Pada saat ini saudara kita sedang berduka juga karena satu jemaat kita dipanggil Tuhan pada tanggal 29 malam, yaitu saudara Hartono atau saudara Chan Hyang Chang atau siapa namanya itu ya. Nah, sekarang upacara dilaksanakan di
gotong royong, dan jam 9 nanti diberangkatkan pemakaman di pemakaman Tionghoa di Beji itu ya, di Batu itu. Kemarin saya sudah memimpin ibadah penghiburan, dan karena bertepatan hari Minggu, saya mohon maaf pada keluarga untuk saya tidak bisa hadir. Tapi saya tugaskan saudara pendeta Roy ya untuk melayani baik di gotong royong maupun di tempat pemakaman, dan beberapa saudara kita terutamanya dari keluarga muda untuk bisa hadir di sana. Nah, puji Tuhan, usianya masih 32 saudara ya, dan hari Kamis itu masih ikut Gloria Family Day. Baik-baik saja kelihatannya. Ketika makan siang dia sempat mengambil makan, berjalan di depan saya. Makan om, oh ya silakan makan. Waktu pulang juga berpamitan dengan istri saya. Tidak dikira jam 7:30 dipanggil Tuhan ya. Jadi saudara, kita tidak tahu usia hidup manusia ya. Siapa tahu minggu depan ada juga yang tidak sempat lagi beribadah bersama-sama seperti ini, karena sudah harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Teguhkah itu atau siapa ya? Siap-siaplah kita semua ya. Tapi tidak masalah, kapanpun Tuhan panggil kita, Tuhan sudah menyediakan tempat di rumah Bapa di surga yang jauh lebih indah dari tempat manapun di dunia ini. Saya masih meneruskan firman Tuhan pada saat ini, 2 minggu lalu ya. Jangan jemu berbuat baik. Ini tahun 2020 pernah saya sampaikan, mungkin saudara yang baru belum pernah mendengarkan firman Tuhan ini. Ya, bagi yang sudah mendengar ya ulangan, yang anggap aja berita CNN begitu ya. Nah, mari kita membaca dari Galatia 6 ayat 9 dan 10 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik pada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah saudara, perbuatan baik itu tidak menyelamatkan kita, tetapi kita berbuat baik karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan karena iman kepada Yesus ya. Dan Tuhan punya rencana supaya kita melakukan pekerjaan yang baik sesudah kita percaya kepadanya. Seperti Efesus 2:10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan tidak mau kita hidup dalam kehidupan sebelum kita mengenal Tuhan ya. Kita melakukan apa saja yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya setiap kita, Tuhan punya rencana untuk kita bisa melakukan suatu pekerjaan yang baik, entah sebagai apa ya. Sebagai bapak rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, sebagai dokter ya, di sini banyak dokter, sebagai insinyur, peternakan, dan saya sebagai hamba Tuhan ya, saya juga tidak mengira saudara kalau saya
tidak pernah mimpi, tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta ya. Akhirnya jadi pendeta. Ya, bahkan oleh kemurahan Tuhan sempat melayani sampai ke Eropa. Nah, bulan ini kalau Tuhan izinkan saya berangkat lagi melayani di tempat yang cukup jauh ya. Saya percaya Tuhan punya rencana untuk setiap kita semua. Jadi menjalani hidup ini kita tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang ya. Nah, di dalam Tuhan sudah menyediakan segala-galanya. Nah, saya akan menyampaikan beberapa dasar dari hal ini. Dalam Titus 2 ayat 11 mengatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yaitu dinyatakan di dalam Yesus. Tetapi keselamatan itu mengatakan ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Jadi Tuhan tidak punya rencana kita akan hidup dalam kefasikan. Juga keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini Tuhan punya rencana dan Tuhan punya kehendak supaya kita hidup bijaksana, adil itu hidup benar, saudara. Kemudian beribadah seperti ini, tapi arti secara luas adalah juga melayani kepada Tuhan di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kita punya pengharapan. Kita hidup di dalam dunia ini, pengharapan kita satu, yaitu yang akan dinyatakan pada saat kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Jadi gereja menantikan penggenapan dari pengharapan itu. Nah, di dunia ini tidak ada pengharapan bagi kita. Saudara, apa yang jadi pengharapan kita? Ya, Saudara Hartono ini papanya kemarin cerita kepada saya ya, di Wamena sana sudah membeli tanah puluhan hektar ya, dan itu sudah diproses nego-nego yang akan dibeli pemerintah dan pengembangan di Papua Pegunungan itu, dan harganya ratusan miliar. Saya akan berikan kepada Hartono ini untuk modal membuka real estate di sini. Dan kemudian dari pihak keluarganya yang di Kendari juga mengatakan ya kalau mamanya 3 bulan lalu meninggal lalu bagi-bagi warisan. Di sana punya usaha 7 tempat. Usaha minyak dan gas. Dan Hartono ini juga diharapkan anak yang paling cerdas, paling muda, dia seorang notaris yang akan juga mengelola usaha di sana. Secara manusia masa depannya sangat punya pengharapan, tapi kemudian meninggal, cobalah. Dan ditinggal semuanya. Enggak ada yang dia bawa. Saudara, jangan berpikir kita hidup selamanya di dunia ini. Sampai umur sekian kita meninggal, tinggal semua. Semua kita tinggal, termasuk hutang-hutang ya lunas semua kalau kita sudah mati. Itu saudara, dan pengharapan kita hanya kepada kedatangan Tuhan. Waktu Yesus datang kembali, itulah saudara, kita akan beroleh kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Makanya keselamatan oleh iman, tetapi kemuliaan itu ditentukan oleh apa yang kita kerjakan sesudah kita percaya melalui ibadah kita. Jadi saudara, marilah kita pakai juga hidup ini sebagai suatu kesempatan. Melalui ibadah kita ini kita berlomba-lomba.
untuk melipat gandakan kemuliaan yang kita akan terima. Yaitu di dalam Yesus Kristus yang akan menyatakan dirinya nanti, ya, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Inilah sebagai ibadat tadi. Kalau kita lakukan dengan rajin, semua anugerah yang Tuhan beri kepada kita, sekecil apapun, saudara, maka tidak akan sia-sia. Ya. Nah, jadi dalam kita beribadah ini ada pengharapan yang luar biasa bagi kita dan semuanya didasarkan kepada Yesus yang sudah tersalib bagi kita. Jadi di luar Yesus ini tidak ada pengharapan. Sekarang ini saya lihat di YouTube, ya, banyak orang berlomba-lomba terima Yesus. Itu. Lalu kita orang Kristen bagaimana? Jangan sampai kita ketinggalan, ya. Mari sudah lanjut. Ini Yesus yang sudah tersalib bagi kita. Semuanya karena Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Nah, sedangkan dasar firman Tuhan adalah 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita yang saudara membaca, merenungkan, memahami, mengimani firman Tuhan, itu secara tidak kita menyadari itu memperbaiki kelakuan kita. Memperbaiki karakter kita, ya, memperbaiki kualitas hidup kita. Dan sehingga kita diperlengkapi untuk siap melakukan suatu perbuatan yang baik. Begitu. Jadi menjadi Kristen itu dengan Alkitab yang selalu kita bawa, kita install di HP kita, di iPad kita, di komputer kita. Bukan hanya kita hafal, kita tahu banyak ayat, tapi hidupnya tidak berubah. Tetapi firman Tuhan biarlah membuat hidup kita dari waktu ke waktu semakin berubah. Ya, sehingga orang tua juga melihat, anakku sejak ke gereja ini hidupnya berubah. Begitu, ya. Suamiku berubah, istriku berubah. Dan kemudian selalu melakukan pekerjaan yang baik bagi gereja Tuhan, ya, bagi setiap pelayanan dan bagi banyak orang. Itu juga pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita yang menghasilkan buah roh, antara lain adalah kebaikan. Jadi sejak kita itu percaya kepada Tuhan, saya sudah jelaskan ini, ya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, lalu Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Sejak kita percaya terima Yesus itu, maka hidup kita dipimpin oleh Roh. Supaya apa? Supaya kita tidak hidup menurut keinginan duniawi, melakukan dosa, supaya kita hidup menurut keinginan Roh atau hidup yang benar. Jadi ada pergumulan, ada peperangan di sini, saudara, antara keinginan manusia yang lama kita, keinginan duniawi, dan mengikuti pimpinan Roh. Mana yang kita ikuti? Kalau kita mengikuti keinginan Roh, maka akan menghasilkan yang namanya buah Roh ini. Pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan ini biasanya dalam keadaan yang tidak normal. Secara manusia, biasanya kalau orang baik kepada kita, kita baik kepadanya. Kalau orang mengasihi kita, kita mengasihi kepadanya.
Tapi bagaimana kalau orang itu berbuat yang tidak baik kepada kita? Apakah kita tetap bisa melakukan perbuatan yang baik kepadanya? Sebagai orang Kristen, sudah maka Roh Kudus akan menolong kita. Perkara orang lain berbuat yang jahat, yang tidak baik pada kita, itu urusannya. Tidak ada urusannya dengan saya, tetapi saya harus tetap melakukan yang baik. Itu hasil dari buah roh. Misalnya sukacita. Sukacita kalau dalam keadaan biasa ya ketika, ini bulan muda ini ya, sudah gajian semua ya. Sudah terima gaji Pak Mugiono? Wah sudah mantap saudara ya. Tetapi bagaimana nanti ketika tanggal tua, ketika uang sudah habis, ditambah lagi dengan banyak persoalan kita alami dalam hidup kita, apakah tetap sukacita? Nah sebagai orang Kristen saudara, yang kita tahu Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ya, Tuhan bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi kita, maka tidak ada alasan untuk orang Kristen itu susah. Tetap bersukacita karena dia punya Tuhan dan sebagainya. Itu buah Roh Kudus. Saudara. Jadi saudara mungkin tetanggamu kiri kanan ya mudah-mudahan semua baik-baik saja ya. Tapi barangkali saudara, ada orang-orang yang mengecewakan, yang menyakiti engkau, yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka ya biarlah Roh Kudus tolong kita untuk kita tetap bisa melakukan yang baik kepada siapapun, termasuk orang yang tidak melakukan yang baik kepada kita. Puji Tuhan, saudara. Nah, kemudian sifat daripada kasih itu sendiri, ya, kan kita itu diselamatkan karena Allah mengasihi kepada kita. Lalu Tuhan minta supaya kita mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh kekuatanmu, segenap jiwamu, bla 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 dan sebagainya. Kemudian kasihilah sesamamu manusia. Itu ya. Jadi ini bahkan merupakan satu perintah dari firman Tuhan. Ya, barang siapa mengasihi Allah, dia harus mengasihi orang lain, ya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Itu nah, Roma 12 ayat 9 mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi kasih itu sifatnya apa ya? Karakter dasarnya itu tidak melakukan yang jahat, tetapi melakukan yang baik. Jadi naturalnya itu selalu melakukan yang baik. Kayak Ibu Gembala itu loh saudara ya. Biar saya ini makin tua makin cerewet, tapi ya dia tetap mengasihi saya begitu. Begitu juga sebaliknya ya. Sekalipun semua uang diringkas sama dia, ya saya tetap mengasihi dia. Ya, saya nggak peduli habis berapa. Nah, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesamanya. Wah, puji Tuhan, saudara ya. Nah, biarlah kita semua, saudara, seperti di Galatia 6 tadi, jangan jemu berbuat baik. Itu karena dalam diri kita ada kasih Tuhan ini. Tidak pernah jemu berbuat baik ya. Karena kasih Tuhan memenuhi kehidupan kita. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, don't let evil defeat you, but defeat evil by doing good. Ya. Jadi orang Kristen itu harus menang untuk selalu melakukan yang baik dalam hidupnya. Di dalam
bahasa Jawa itu saudara ya. Itu ada falsafah begini, memayu hayuning bawono, suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Ya itu artinya, ini bahasa Ibrani kuno saudara ya. Kalau mau menciptakan dunia yang tenang, damai, sejahtera, itu harus bisa mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Gitu, puji Tuhan. Nah, kemudian tidak lain dalam semuanya itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Seperti Injil Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu berjaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya. Dan kita memang diciptakan oleh Tuhan, kemudian kita jatuh dalam dosa, ditebus, diselamatkan, ya supaya hidup kita itu memuliakan Allah kita. Bagaimana caranya? Yaitu supaya kita yang diselamatkan ini, orang lain melihat perbuatan kita yang baik. Dan juga hal itu merupakan sifat daripada terang. Jadi sifat daripada kasih juga merupakan sifat daripada terang. Efesus 5 ayat 9 mengatakan karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya. Terang hanya berbuahkan kebaikan. For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness and truth. Jadi buah daripada hidup dalam terang itu semuanya adalah kebaikan. Puji Tuhan. Ya semuanya, ya pikirannya, ya perkataannya, ya perilakunya, ya bahkan senyumnya saja senyuman yang baik. Ya. Kalau orang yang nggak baik itu, kalau tersenyumnya apa? Mencep. Nah gitu ya. Puji Tuhan. Ayo orang Kristen beda saudara. Ya coba saudara sudah senyum yang baik kepada kiri kanan ya apa? Gimana? Yang pakai masker dilepas ya. Tidak ada corona ini. Haleluya. Nah saudara, contoh yang terbesar adalah Yesus sendiri ya. Ketika Yesus hidup di dalam dunia, Alkitab mengatakan tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Jadi Yesus selalu menyembuhkan orang. Yesus berbelas kasihan pada orang yang lapar, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti, dengan 5 roti 2 ekor ikan. Yesus mengubah air menjadi anggur dan sebagainya. Ya, jadi biarlah saudara kita berjalan keliling dimanapun kita berada sambil berbuat baik. Puji Tuhan. Makanya dikatakan jangan jemu. Karena kita akan menuai dari perbuatan baik yang kita lakukan seperti benih yang kita tabur. Yang suatu ketika kita akan menuai. Selagi masih ada kesempatan. Kata kesempatan ini memakai kata kairos yang artinya kesempatan akan hilang dan tidak kembali lagi bila tidak digunakan dengan baik. Waktu atau kesempatan atau kairos itu tidak sama seperti uang. Kalau kita punya uang, belum kita gunakan, kita bisa simpan di bank. Ya, yang sewaktu-waktu, di waktu yang akan datang, ketika kita membutuhkan, kita ambil lalu kita pakai. Tapi waktu tidak bisa seperti itu.
Dan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita tidak gunakan, kesempatan itu akan hilang. Jadi mari saudara ya, kita gunakan hidup ini merupakan suatu kesempatan. Pertama untuk percaya Yesus sebagai selamat. Kemudian gunakanlah hidup ini, waktu ini sebagai kesempatan untuk hidup yang baik, hidup yang benar, untuk beribadah, untuk berbuat baik, dan semaksimal mungkin, ya, sebanyak-banyaknya, karena suatu saat tidak ada kesempatan lagi. Ya, kalau orang sudah dipanggil Tuhan, ya sudah, tidak ada kesempatan lagi. Dan kita masih ada kesempatan. Kepada siapa? Kepada semua orang. Terutama kepada saudara-saudara seiman. Dan siapa yang menanam benih akan memetik buahnya. Itu sudah hukum, saudara ya. Kalau kita menanam hari ini, kita akan menuai. Nah, saudara-saudara, saya dulu di sini ketika jemaat masih sedikit, itu ada beberapa orang dari Sitiarjo sana ya yang menitipkan anak-anaknya untuk ikut saya di sini. Saya bilang begitu, loh saya ini juga bukan orang kaya. Wes terserah bapak sama ibu, pokoknya dikasih makan ya. Syukur-syukur bisa sekolah ya. Lalu anak-anak itu ya kita sekolahin. Gitu, saudara. Dan ada juga yang tinggal di pastori, kemudian bekerja. Saya ini sampai bonceng dia ya, cari langganan-langganan gitu ya. Pendeta mau sampai begitu, saudara. Tapi saya lakukan ya untuk menolong anak ini, karena orang tuanya sudah tidak ada ya. Nah, pernah saya itu mendaftarkan yang namanya Harry itu masuk sekolah. Sampai saya lupa bahwa waktu itu saya harus mengeluarkan anak saya yang pertama lahir, Ruth itu, dari rumah sakit. Dan setelah mendapatkan sekolah, mendaftarkan Harry Susanto ini ya, sekarang jadi pendeta dia. Nah, saya ke rumah sakit, jemput ibunya dan anaknya. Dia tanya, Pak hari ini keluar, siapkan uangnya. Waduh kaget saya. Uangmu tinggal berapa? Tinggal 20.000. Ya, dan biayanya anak ini 450 sudah saya bayar di sekolah. Saya lupa sama sekali. Lalu saya tanya, enggak ada orang ngasih uang sama kamu? Ya kamu lihat di laci itu. Ada 70.000. Saudara. Wah puji Tuhan, apa ya cukup ini. Kalau uang itu saya jamin dalam nama Yesus. Cukup. Ya, saya dipanggil sama kasirnya. Pak ini totalnya ya Pak. Karena Bapak pendeta dokternya gratis. Wah puji Tuhan ya. Dokternya itu paling mahal. Dan juga ini beberapa obat dari Pak dokter Pak. Tidak usah bayar. Ya. Terus begitu totalnya berapa? Terus tidak sabar saya saudara ya. Aduh kalau sampai ya apa ya ada mertua. Tapi ya sungkan juga ya. Ya Fer ya. Mertua tanya sama saya, ini sudah punya uang? Sudah Pak, ada Pak. Gitu ya, waduh sombong juga ya. Padahal ya cuma 90 itu, 20 saya ya 70 di laci. Itu enggak tahu sih saya siapa yang ngasih orang yang besuk-besuk. Jumlahnya semua Pak 87.500. Puji Tuhan, langsung saya bayar ya. Lunas saudara. Kasih tanda terima. Waktu sudah saya bayar, saya dibongoi lagi sama kasirnya tuh. Pak, masih ada yang belum dibayar. Aduh, apalagi ini. Itu sedotan tetek itu saudara ya. Berapa?
1.250, oh ada saya bayar saudara ya. Tinggal 1.250. Ketika mau pulang dibengoi, itu beberapa hari saya baca koran itu. Belum bayar sama tukang koran. Pak, korannya berapa? 250. Oh iya ya, tinggal 1.000 saudara. Kemudian dari rumah sakit itu ke Blimbing ke mertua itu. Naik becaknya. Berapa becaknya? 1.000 Pak, orang Madura. Ya wesnya, sama sekali uang itu habis. Tapi saya nggak minta sama mertua. Benar saudara. Ya mertua tuh bangga sama dia. Mantuku, masa pendeta nggak tahu ngeriwui. Waduh, saudara ya. Nah inilah. Saya menabur. Ya, tuh saya menuai. Itu pas-pasannya. Satu ketika saya ke Jawa Barat sana. Anak saya kuliah. Kemudian saya jemput anak saya itu ikut mobilnya pendeta, murid saya itu. Saya enggak minta, enggak apa. Terus ketika anak saya mau turun ke tempat kos-kosannya, pendeta itu bilang sama saya, "Om, boleh saya kasih berkat sama anaknya, Om?" Kok enggak dari tadi kamu bilang, jawab saya. Saya enggak punya uang untuk nyangoni anak saya kecuali untuk membayar kosnya, membayar kuliahnya. Dikasih berkat sama orang ini. Ya, jadi karena saya pernah menabur, saya menuai. Dan kalau saya ceritakan banyak sekali. Ya, ada seorang yang bernama George Charles Bolt. Dia hanya seorang pekerja serabutan di sebuah hotel. Ya kerjanya ya ngepel, ya disuruh-suruh. Tapi dia ringan tangan. Ya, dia melakukan dengan senang hati apapun yang dia suruh kerja. Satu ketika ada suami istri yang sudah tua ingin menginap di kamar hotel ini. Tapi karena di kota itu lagi penuh. Semua hotel penuh. Saudara saya diteleponi teman-teman dari luar kota ini ya. Dia ada di Jogja, enggak dapat hotel liburan itu Idul Adha. Lalu gitu ya telepon saya. Om, di mana? Saya ada hotel saya sama keluarga enggak dapat hotel bagaimana? Lah ya mbokon, ya kan? Kok tanya sama saya? Loh, saya sudah cari di mana-mana penuh semua. Coba kamu cari melalui Traveloka. Goblok tak bilang begitu. Nana, ya. Lalu dia buka Traveloka juga. Pesan hotel dari situ. Loh, dia dapat di situ. Ya. Jadi hotel itu penuh. Nah, ketika orang tua suami istri ini datang di situ juga sudah penuh. Waduh, maaf. Sudah penuh, sudah dipesan orang semua. Tapi ini sudah tengah malam. Opa, Oma, ini ya. Charles Bolt ini berkata, tapi apakah Opa, Oma mau tidur di kamar saya? Sekalipun kamar itu sederhana, ya kamarnya seorang pegawai. Oh ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lalu kamar itu dibersihkan. Saudara, ya seperti ini. Ini ada pengerja baru, namanya Prima Sembiring. Saya panggil Prima Donna, ya. Kalau panggil saya opa, ya panggilan tante mbah ya. Jadi saudara di sekolah Alkitab itu banyak yang panggil saya opa karena ya saya sudah 70 tahun ke atas ya. Temannya pendeta Yosminandar satu angkatan panggilnya opa semua gitu. Saya merasa aduh ternyata saya sudah tua juga ini ya. Jadi kemudian orang tua itu tidur di kamar itu dan besok paginya dan Charles Bolt ini mempersilahkan orang tua itu sarapan, yaitu sarapan memakan jatah yang mestinya untuk dia. Orang tua itu enggak tahu.
Akhirnya berapa saya harus bayar nak dengan makanannya tadi? Oh, kamar itu kamar saya, opa. Dan juga makanan tadi itu jatah saya, enggak usah bayar, sudah semuanya free. Kamu baik sekali. Lalu minta alamatnya. Orang tua ini pulang ke kota New York. 5 tahun kemudian dia mendapatkan telepon dari seorang kakek yang bernama Waldorf supaya dia pergi ke kota New York. Atas undangannya dia berikan tiket untuk terbang ke New York. Ketika dia datang di kota New York, dia terkejut karena kakek ini menunjukkan satu bangunan hotel yang sangat besar di daerah Manhattan, daerah elit, saudara. Nah, untuk apa ya, singkat ceritanya, untuk apa jauh-jauh kakek menunjukkan saya bangunan hotel ini. Saya minta kamulah yang akan jadi direktur utama. Yang pertama, hotel ini kamu yang mengoperasikannya. Makanya hotel itu disebut Waldorf Astoria seperti nama daripada kakek itu. Ya, dari pegawai serabutan sampai akhirnya jadi presiden direktur hotel yang sangat besar dan terkenal. Karena Charles Burt ini melakukan suatu kebaikan dalam bekerja. Orang yang berbuat baik selalu diberkati, pasti dia akan menuai. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Dan saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Kita akan dilayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Oh, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Oh Tuhan, peganglah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Tuhan. Oh Tuhan, peganglah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat segala anugerah Tuhan. Kami yang percaya kepadamu, kami menerima keselamatan yang begitu besar, yang tidak bisa kami beli dengan apapun. Tapi semua adalah anugerah-Mu yang kami terima dengan iman. Dan kami yang beriman kepada Tuhan, Tuhan punya rencana
supaya kami hidup untuk melakukan suatu kebaikan. Dan bila itu kami lakukan dengan menggunakan seluruh anugerah yang Tuhan berikan pada kami, dalam kami beribadah, dalam kami melayani Tuhan, di dalam kami melakukan kebaikan kepada sesama, memberkati orang lain, maka Tuhan kami akan menuai apa yang telah kami lakukan. Semuanya tidak sia-sia ya Tuhan. Olehnya Roh Kudus tolong kami semua Tuhan, supaya kami menjadi umat-Mu yang memuliakan akan nama-Mu. Karena Yesus sudah mati menebus kami, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Yang sakit disembuhkan saat ini, yang menghadapi masalah persoalan apapun, kuasa penebusan Tuhan memberikan kemenangan, membuka jalan, memberikan pertolongan. Nyatakan mujizat dan kuasa-Mu terjadi dalam setiap hidup kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Kita naikkan pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku, ya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Hanya salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Mari kita berdiri bersama-sama. di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu
nyatakanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan pada muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu semua. Setiap kali kamu memakannya menjadi suatu peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama dengan penuh syukur. Haleluya, dengan mengingat tubuh Yesus yang telah dikorbankan untuk menebus dosa kita, sehingga kita diselamatkan. Hanya oleh penebusan Kristus inilah, haleluya, anugerah Tuhan yang besar karena kasih-Nya bagi kita. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian pula Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya menjadi suatu peringatan akan daku. Kita minum bersama-sama dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Terima kasih buat darahmu. Kami ditebus, kami diselamatkan, dan kami menjadi ciptaan yang baru. Dan Tuhan mempunyai rencana untuk kami hidup, melakukan kebaikan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu semua saat ini. Yang sakit berkati dengan kesembuhan, berkati rumah tangga keluarganya, pekerjaan mata pencariannya, studi pergulaannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Bentar kami akan memberikan persembahan balas berkat berlimpah pada umat-Mu semua, baik persembahan sukarela, persepuluhan yang mereka berikan. Tuhan berkati sesuai janji firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, dan ini adalah minggu pertama. Saudara juga bisa boleh memberikan persepuluhan saudara untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa dan seterusnya. Ya, Tuhan pilihanku. Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kau
Bukakan hatimu, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau. Haleluya. Tahu ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Puji Tuhan. Sekarang mungkin ada yang baru datang pertama kali dari luar kota atau dari mana. Kalau ada, kami mengucapkan selamat datang. Semuanya jemaat yang setia, Tuhan memberkati. Saudara, sebelum berpisah mari bersalaman, muka belakang kiri kanan. Ya, bisa langsung salaman, enggak apa-apa, berjabat tangan. Tuhan memberkati sampai kita jumpa kembali minggu depan. Sementara itu pekerjaan Tuhan sepanjang minggu, hari Selasa ada kelompok sel, sudah bisa melihat di website kita. Hari Rabu ada ibadah wanita. Oh, pria. Ya, pria ini rupanya makin maju ya, makin semangat, saudara. Lalu hari Kamis ada ibadah pemuda jam 6 sore. Dan Jumat ada ibadah puasa. Lalu hari Sabtu masih belum ada keluarga muda, tapi hari Minggu kita bertemu kembali dalam 5 kali ibadah jam 7, 9, 11, 5 sore dan 7 malam. Tuhan memberkati. Saudara, kalau mau hadir kembali jam 5 sore nanti kita akan dilayani hamba Tuhan dari Palopo, Saudara Pendeta Dr. Anto Rope yang anaknya Dewi Suta sebagai dokter gigi ya, sudah lulus, saudara. Nah, kita kehilangan satu lagi, dia pemimpin rebana, saudara, di sini. Tapi ya Tuhan akan berikan gantinya yang lain lagi ya. Tuhan memberkati. Ada satu keluarga dari Bekasi bawa anaknya yang akan masuk Unipro juga. Mungkin nanti ibadah berikutnya akan datang. Mari saudara kita menadahkan tangan dan kita menerima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, pulanglah dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Saat ini sampai Maranatha, pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.